البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita akan meneruskan bab kitab shalah, bab sholatul idain, salat dua hari raya. Dan insyaallah akan selesai pembahasan tentang bab sholatul idain. Setelah sebelumnya disebutkan tentang waktu sholat id adalah mulai sebagaimana mulainya sholat duha, ya, ketika matahari itu sepenggalan satu tongkat, ya, kemudian sholat. Diakhiri dengan apa? Diakhiri dengan akhirnya dari sholat duha juga sebelum waktu zuhur itu. Demikian juga takbir ketika Idul Fitri dimulai sejak apa? Sejak mulai kelihatan hilal bulan Syawal, habis maghrib itu sampai sholat id. Adapun sholat Idul Adha mulai dari hari Arafah, habis subuh tanggal 9 Dzulhijjah sampai sebelum maghrib tanggal 13 hari Tasyrik itu. Kemudian juga bahwa sholat didahulukan, baru kemudian apa? Baru kemudian khutbah. Dan hukum khutbah id adalah apa? Sunnah. Hukum melakukan sholat id adalah wajib, laki-laki atau perempuan. Laki-laki di musola, adapun perempuan boleh di rumah. Afdal adalah di musola. Kemudian berikutnya, ya, kemarin disebutkan bahwa Nabi SAW beliau tidak sholat sebelum sholat id, demikian juga setelahnya beliau tidak sholat. Ada riwayat bahwa beliau sholat 2 rakaat setelah sholat id. Hadisnya adalah dhaif, para ulama menggiring kepada yang mengatakan sahih, digiring kepada mana beliau sholat duha. Berikutnya hadis nomor 478. Hadis muttafaqun alaih. Wa anhu, yani masih dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitr. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau keluar Idul Fitri, ketika Idul Fitri, wal Adha, demikian juga Idul Adha, ilal mushola, ke tempat sholat lapangan. Wa awalu syai'in yabda'u bihi, pertama kali yang beliau mulai as-sholat, sholat dulu. Tsumma yansarifu, kemudian beliau berpaling. Selesai sholat, fayaqumu muqabilan nas, beliau berdiri menghadap manusia. Wa nasu ala suhufihim, manusia di saf-saf mereka, tidak perlu maju, tempatnya masing-masing. Faya'iduhum, Nabi memberikan mau'idhah, nasihat, wa ya'muruhum, dan memerintahkan. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Maka di sini diambil pelajaran, disukai bahwa khotib dalam keadaan berdiri menghadap manusia tanpa mimbar, ya, tanpa mimbar. Bahkan Imam Bukhari beliau membuat bab al-khuruj ilal idain bi ghairi mimbar. Keluar untuk melakukan salat id tanpa mimbar. Kemudian hadis nomor 479. Wa Amr bin Shu'aib an Nabi an jadihi. Ya, dari tabi'in atau tabi'in. Amr bin Shu'aib dari bapaknya, yakni Shu'aib an jadihi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Hadis ini di sanadnya ada Abdullah bin Abdurrahman At-Taifi dhaif, tetapi ada penguatnya. Soal Imam Baihaqi, walaupun di situ ada Abdullah bin Lahiyah, dia dhaif juga. Dhaif bertemu dengan dhaif, kalau tidak terlalu parah maka dikatakan hasan li ghairihi. Nah, di sini bisa dilaksanakan. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-takbir fil fitr sab'un fil ula. Nah, ini ketika Idul Fitri itu rakaat yang pertama takbirnya 7 kali. Wa khamsun fil akhirah, 5 yang rakaat yang kedua. Demikian. Wal qiraah ba'dahuma, dan membaca al-qiraah, al-Fatihah dan surat setelah keduanya itu. Di masing-masing rakaat tadi. Setelah 7 baru membaca al-Fatihah dan surat. Setelah 5 rakaat yang kedua, ya, membaca al-Fatihah dan surat. Kiltaihima, di keduanya itu. Akhrajahu Abu Dawud, keluarkan oleh Imam Abu Dawud, wa naqala Tirmidzi anil Bukhari tashihahu, dan Imam Tirmidzi menukilkan dari Imam Bukhari pensahihannya. Imam Tirmidzi muridnya Imam Al-Bukhari.
Demikian juga Imam Muslim muridnya Imam Bukhari. Tapi dikatakan laula Bukhari maja Muslim wala roh. Kalau tidak ada Imam Bukhari, Sahih Muslim itu tidak ada. Tidak datang dan tidak pergi. Demikian. Dari sini Hasan Al-Ghairi. Maka dari sini diambil pelajaran jumlah takbir ketika sholat Id. Rakaat yang pertama 7, rakaat yang kelima, rakaat yang kedua 5. Lalu apakah takbiratul ihram dihitung? Atau jadi perselisihan, ya. Yang benar adalah ulama tahsibu tahrimah minas sab'. Ya, ini termasuk takbiratul ihram termasuk hitungan dari 7 itu. Paham ya? Demikian juga takbir intiqal dari sujud berdiri itu juga dihitung yang 5 itu. Perkaranya luas, tidak ada dalil yang jelas dalam perkara ini. Sebagian mengatakan inilah perbuatan berbina bas radhiyallahu anhu. Jadi dianggap takbiratul ihram itu termasuk dari 7 itu. Kemudian apakah mengangkat kedua tangan? Ini perkara wasit juga. Saya ya belum rujuk mengatakan bahwa ulama kita dengar mengatakan, ya, walaupun di sini saya Indonesia mengatakan tidak. Yang kita ketahui tidak. Tapi perkara luas, boleh mengangkat ataupun tidak mengangkat kedua tangan. Ya, demikian juga ketika sholat jenazah. Paham? Ini yang mengatakan bahwa mengangkat tangan di situ ada hadis oleh Imam Baihaqi. Sanadnya terputus. Di situ ada Abdullah bin Lahiyah, ya, dhaif. Sebenarnya memberikan ya ini penguat, tahu enggak? Saya mobil berpendapat bahwa di sini dhaif. Dan perkaranya adalah luas. Mengatakan atau tidak mengangkat tangan. Kemudian apakah hal yufsal baina kulli takbiratain didzikr? Apakah Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar lagi ada zikir ya? Tidak ada dalil. Ya, tidak ada dalil. Berarti apa? Ada mimuru di zikir ini Nabi? Tidak ada. Nabi menyebutkan zikir yang disebutkan. Tidak perlu. Dan mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi tidak ada dalil. Ya. Jadi tidak ada zikir. Sudah. Allahu akbar, ya, Allahu akbar. Hukum takbir sendiri apa? Sunnah. Ya, itu adalah pendapat para ulama. Hukum takbir sendiri itu adalah sunnah. Semuanya Ibnu Qudamah wa takbirat wa dzikr bainahuma sunnatun. Ini sabi wajib. Takbir sunnah. Zikirnya tadi tidak ada dalil. Kemudian bagaimana kalau lupa? Ya. Tidak perlu mengulangi. Imamnya bahkan mungkin lupa. Ya seperti sholat biasa, seperti sholat subuh. Ya tidak perlu diulangi. Kemudian kalau ragu-ragu bagaimana? Ya sudah, yang lebih yakin berapa? Kapan diucapkan doa istiftah? Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, sebagian mengatakan itu juga diucapkan di sholat sunnah juga. Walaupun sholat wajib jelas. Sholat wajib kita membaca itu kan. Habis takbiratul ihram, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Ada juga Allahu akbar kabira dan sebagainya. Kapan diucapkan itu? Setelah takbiratul ihram. Ya, setelah Allahu akbar baca. Allahumma ba'id baini dan sebagainya. Kemudian hadis nomor 480. Wa Nabi Waqid alaihi radhiyallahu anhu. Oleh Imam Muslim di sini. Apa yang dibaca ketika apa? Ketika sholat Id. Kalau beliau mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil adha wal fitr. Beliau membaca di sholat Id, Idul Adha dan Idul Fitri bi qaf wal Qur'anil Majid. Rakaat yang pertama. Yang kedua Al-Qamar. Ya. Wa iqtarabatis sa'atu wa syaqal qamar. Surat Al-Qamar. Akhrajahu Muslim. Ini sunahnya. Pernah kita baca banyak yang nangis anak kecil. Ya, panjang itu surat Qaf dan Al-Qamar. Di situ ada juga sunnah sebuah Imam Muslim juga yang Ibnu Hajar tidak menyebutkan ini. Semua dalam Sahih Muslim bisa ditulis yaitu apa? Sebagaimana biasa ketika sholat apa? Sholat Jumat membaca Sabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Sebutkan ya, hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ini juga sunnah. Sama-sama sunnah dua ini. Kemudian nomor 481 disunahkan untuk menyelisih jalan. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang benar Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena dikritik oleh para ulama, oleh Abu Mas'ud ad-Dimashqi. Ya. Imam Bukhari mengatakan dari Jabir, tapi yang benar dari siapa? Dari Abu Hurairah. Ini termasuk kritikan yang tepat.
Ya, yang benar hadis Abu Hurairah. Qala, beliau mengatakan, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul Id, ketika hari Id, khalafa tariq, beliau menyelisih jalan. Kalau berangkat dari arah timur, pulangnya dari arah barat. Kan demikian. Akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Wali Abi Dawud dan sebuah Imam Abu Dawud an Ibnu Umar nahu dari Abdullah bin Umar semisalnya. Tapi disebutkan ya yang benar adalah mauquf, ya mauquf. Jadi ucapan Abdullah bin Umar saja. Cukup bagi kita tadi hadis tadi Abu Hurairah. Ya, Abdullah bin Umar Al-Umari dia dhaif menyelisih siapa? Menyelisih Ibnu Uyainah dan Malik. Imam Malik. Cukup hadis tadi. Lalu bagaimana hukum menyelisih jalan? Sunnah, ya mustahab. Apa sebabnya kok kemudian disunahkan menyelisih jalan? Disebutkan di sini oleh Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad, dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Hizam di sini. Untuk memberikan salam kepada kedua jalan tersebut. Ya, jalan orang-orang di sekitar jalan itu. Demikian juga untuk mendapatkan barokah. Ya. Menampakkan syariat Islam yang ketiga, insyaallah. Demikian juga untuk memberikan marah orang-orang munafik bi ru'yati izzatil Islam, tampak kebesaran Islam. Demikian juga ditaksir syahadatil biqa, ya sebagai saksi nanti kita lewat jalan ini sebagai saksi nanti di hari kiamat gitu. Demikian juga untuk menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Yang benar apa? Semua itu benar tadi. Ini alasan-alasan tadi yang disebutkan itu adalah benar. Kemudian hadis berikutnya, hadis nomor 483. Hadis yang sahih. Wa Anas Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendatangi Al-Madinah, masuk Madinah, wa lahum yauman, dan mereka orang Madinah itu, orang asli Madinah, mempunyai apa? Yauman, 2 hari raya. Yal'abuna fihima, mempunyai 2 hari yang mereka bermain-main di dalamnya. Hari raya juga mereka sudah punya. Faqala, maka Nabi SAW beliau mengatakan, qad abdalakumullah, Allah telah menggantikan kalian bihima, dengan keduanya, khairan, lebih bagus, minhuma, dari keduanya itu. Ini Idul Fitri, ya, Yaumul Adha wa Yaumul Fitr. Idul Fitri, Idul Adha dan Idul Fitri. Sudah tidak ada lagi hari besar lagi selain 2 orang itu. Selain dua tadi. Jadi hari besar kaum muslimin cuma 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i bi isnadin shahih. Di sini sahih. Maka di sini menunjukkan apa? Ya, disebutkan di situ ada hadis yang penting, masyaallah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, muttafaqun alaih. Waktu itu Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada 2 orang jariyah budak tugonian bernyanyi. Wa tadribani biduf, memukul gendang. Duf itu adalah gendang yang ma'ruf itu, yang tidak sampai bermodel-model itu. Faqala Abu Bakar mengatakan, Abi Masmur syaitan, apakah dengan seruling setan fi baiti Rasulullah SAW, di rumah Rasulullah SAW? Ini Abu Bakar memarahi, apakah kemudian ada seruling di rumah Nabi? Faqala Rasulullah SAW, da'huma, biarkanlah keduanya. Ya Abu Bakar, fa innaha ayyam id, ini adalah hari id. Setiap kaum ada id, dan ini id kita. Ya, demikian. Maka ditambahkan di hari itu kegembiraan. Maka di sini ada permasalahan hukum menabuh gendang untuk laki-laki, jelas haram. Ini tadi siapa? Perempuan. Selesai, ya. Ibnu Rajab mengatakan ini adalah rukhsah untuk perempuan. Tapi biarkan. Kemudian hukum duf fi haqqin nisa. Ya, jelas. Hukum gendang duf, ya, gendang bukan yang bermacam-macam itu. Kita kenal dulu di Yaman, ya. Itu hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah boleh untuk perempuan. Tapi apa khalian minal jarajil al-musawwitah, dari apa alunan-alunan yang bersuara-suara itu. Ini sudah gendang itu aja. Sebutkan bagian ulama mengatakan mutlak untuk perempuan, mutlak, sudah mutlak. Jawaban yang kedua yang benar adalah yurakhis fihi fil a'ras wa nahwiha. Rukhsah gendang itu, demikian juga nyanyi tadi, ya. Khusus untuk perempuan, rukhsah di a'ras ketika pernikahan. Kita dengar dulu sering kalau ada pernikahan ini ribut perempuan-perempuan di tempat yang menikah itu. Dan yang semisalnya itu id sudah selesai, ya, yaitu gendang yang tidak ada macam-macamnya itu. Sekarang kalau ada jalan tidak boleh. Apalagi disebutkan di sini gina, ada lagu-lagu seperti ginanya ajim. Nah, orang-orang
orang-orang ini bukan Arab. Ini nyanyian yaitu apa, orang-orang Arab saja, sudah selesai. Ya, Zawamil itu seperti Zawamil itu ma'ruf ada rekamannya, ya itu. Adapun yang mengkiaskan dengan musik-musik lagu-lagu Indonesia, dulu teman-teman kita ada yang melakukan Indonesia dikira itu termasuk yang diperbolehkan, tidak boleh. Ini khusus bahasa Arab. Selesai. Bahasa Arab itu pun apa? Itu pun dengan gendang, itu pun perempuan saja, itu pun di waktu Id dan tadi A'ras pernikahan atau semisal itu. Adapun musik-musik demikian juga nyanyian-nyanyian yang mengikuti hawa nafsu adalah haram, jelas. Tidak ada ilmu yang memperbolehkan. Kemudian berikutnya hadis nomor 484. Wa Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di sini dhaif. Di situ ada Haris A'wa, kadzdzab, pendusta. Qala beliau mengatakan, "Minas sunnah, dari sunnah ay yakhruja ilal id masya, keluar ke mushola id berjalan kaki." Wa Tirmidzi wa hasanahu. Ya hasanah Imam Tirmidzi, tapi tadi apa hadisnya lemah sekali. Berarti apa? Memang sunnah berjalan menuju sholat. Tapi kalau perlu boleh naik kendaraan. Kemudian hadis 485. Ini hadis yang terakhir. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif juga. Nama hadis itu ada Isa bin Abdul A'la. Al-Farawi majhul, tidak diketahui. Dhaif. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, annahum asabahum matar. Sesungguhnya mereka para sahabat tertimpa hujan, ada hujan waktu itu. Fi yaumi id, ketika id. Fa shalla bihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat bersama dengan para sahabat salat al-id.